Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Saya sejak datang sudah mengamati, tetapi ternyata persoalan ini sudah bergulir ke ranah hukum. Ya. Karena sudah ada laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan serta partner-partnernya, mungkin dari asosiasi bentuk dan sebagainya, sudah menyampaikan laporan. Ya, pada Undang-Undang Dasar ada 3 lembaga. Ya, ada lembaga yudikatif, ya, kemudian ada lembaga eksekutif, ada legislatif, yang masing-masing punya wilayah teritorial, punya wilayah punya hak dan lingkup, ya, lingkup sendiri-sendiri yang kemudian tidak boleh saling tumpang tindih. Nah, ketika ada persoalan yang sudah masuk di wilayah hukum, kita sebagai perwakilan rakyat, tugas kita sebagai mediator, sebagai disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bermediasi, bukan sebagai lembaga eksekutor. Tidak boleh kita saling berbenturan antara 2 lembaga atau 3 lembaga misalnya. Ya, ketika suatu perkara yang sudah ditangani oleh lembaga yudikatif misalnya, ini harus diselesaikan penyelesaiannya misalnya, ya, sampai tuntas. Ya, seperti apapun hasilnya, itu harus dilahirkan di sana. Karena kan selesai sudah melapor kan, ya, sudah ada pelapor dan sudah ada terlapor, ya. Tentunya berdasarkan kajian hukumnya, menurut pihak yudikatif tadi, ada pelanggaran atau perbuatan pelanggar hukum misalnya, tentu akan ditindak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang masuk ke ranah apa, misalnya ada KUHP atau lain sebagainya, ya. Sehingga kita tidak boleh terlalu ngotot untuk lembaga DPR ini tiba-tiba, ya, persoalan yang sudah ditangani oleh lembaga hukum, lalu kemudian kita ambil alih, tidak boleh. Itu namanya benturan. Namun karena ini sudah bergulir di meja DPR, ya, kita bisa mengarahkan, ya. Tetapi seperti disampaikan oleh Pak Iwan tadi, harus hari ini keluar bentor, kita tidak bisa punya kewenangan untuk itu. Tidak boleh. Ya, apalagi ini sekarang di ranah hukum. Ya. Izin Ketua, ini diminta keterangan tapi tidak dibikin. Makanya saya paham. Karena beliau itu kayak ini yang memberi keterangan, penjelasan tadi bukan sebagai pimpinan yang punya hak prerogatif yang bisa melahirkan kebijakan tertinggi. Ya, makanya sehingga ini saya bisa menunggu ini sebagai apa namanya, pengisi waktu saja katakanlah, ya. Kita tukar pikiran diskusi. Ya. Tetapi kalau menurut statementnya Pak Iwan bahwa hari ini tidak akan keluar dari ruangan ini dengan konsekuensi harus mengeluarkan barang yang tidak jelas ada di mana. Misalnya tadi ada kan yang ribut, tolong dicek dulu barangnya unitnya masih ada atau tidak, dan sudah dilelang. Nah, misalnya kalau sudah dilelang, Pak Iwan akan bertahan di sini, kita tidak bisa keluarkan hari ini. Ini kan proses yang agak rumit. Ya, namun karena ini sudah bergulir di meja kita bisa menampung semua aspirasi, penjelasan, lalu kemudian tentu kita akan arahkan ke mana yang lebih kompeten, melakukan tindakan, melahirkan satu kebijakan. Kemudian untuk KNN sendiri, saya rasa tolong disampaikan apa pertanyaan Ketua tadi. Harus bayar lunas tadi. Ada di pasal berapa di kontrak yang ada sama Anda, ya, supaya jelas. Jangan cuma bilang boleh, kemudian tidak jelas dasarnya. Itu di pasal berapa di kontrak jual beli kita antara si customer dengan pihak isi bapak, ya, supaya jelas. Karena di dalam kontrak itu ada penerapan denda yang tidak ada batasnya, ya. Hanya perhitungan dendanya ada rumus, misalnya sekian persen kali, ya kan, kali pokok tambah apa, saya tidak tahu bagaimana itu, yang pasti dendanya ada pengenaannya. Kemudian tidak ada batas waktu di dalam kontrak. Kalau sudah 3 bulan tidak bayar apa, tidak di denda lalu kemudian
tidak melakukan penyetoran harus bayar full, kan tidak ada seperti itu. Ya. Kontrak pasti berkaitan erat dengan hukum kontrak, kan begitu. Ya. Perjanjian pasti berkaitan erat dengan hukum perjanjian. Ya. Apalagi sekarang diatur oleh Undang-Undang Fidusia, Undang-Undang 41, ya, tentang fidusia. Ya, jelas, ya, antara hak-hak dan kewajiban para pihak, ya, baik itu leasing company, kemudian dengan customer atau konsumen. Ya, kemudian tadi saya tertarik ke Ibu Ketua, yang melapor bukan yang bersangkutan. Ini juga harus jelas, ya. Yang jadi korban ini mungkin sebagai pengemudi saja, ya, karena yang punya adiknya tadi misalnya saudara, ya. Tetapi pemilik unit bukan yang mengendarai, kan? Bukan. Itu juga harus konden. Siapa objek? Kan di sini harus ada objek, ada subjek, ya. Objeknya unit, subjeknya siapa? Nah, misalnya yang melapor Pak Ismail, tetapi ternyata di dalam kontrak yang ada di finance bukan yang Pak Ismail. Ini juga secara hukum tidak pasti, gitu. Ya, sehingga mesti harus konek. Kalau misalnya yang merasa dirugikan, yang punya motor, maka yang walaupun bukan dia yang mengendarai, dia melapor, dia harus melapor. Walaupun karena dia yang punya katakanlah STNK atas nama dia, ya, walaupun kabarnya mungkin masih di leasing, ya, diarsipkan di leasing, ya. Dan ini harus jelas, bicara hukum harus jelas, ya. Nah, sehingga kita di sini bukan tidak mau tetapi ini persoalan ada di ranah hukum. Kita saling menghargai, jangan dibenturkan antara kita sesama lembaga. Ya, kita ini sama-sama lembaga penyelenggara negara, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau yudikatif tentunya urusan hukum, ya, urusan judisial, ya, polisi, hakim, jaksa, dan lain-lain. Ini. Nah, tolong dipertegas Pak Iwan selaku Presiden Pemkot sejauh mana penanganan pihak polisi atas laporan yang disampaikan. Tolong dipertegas ke kepolisian, ya, supaya jelas. Dan kalau ternyata finance, ya, ternyata ada perlakuan melanggar hukum atas penarikan tadi, tentu ada sanksi-sanksi tertentu yang menurut kajian hukum, menurut pasal-pasal ada di undang-undang yang dikenakan terhadap yang bersangkutan atau finance tersebut. Ya, jadi menunggu apa tadi? Kebijakan dari hasil komunikasi dengan pimpinan. Itu dulu dari saya Pak Ibu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kita menunggu, ya, kita berikan kesempatan juga pada rekan-rekan kami untuk bisa. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong bebek angsa, masak di keluarga. Saya apresiasi Pak Iwan dan teman-teman, itu semangat sekali. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua, Tarundalo, hormati Ketua dan para anggota Komisi B. Bapak Ibu yang hormat, mohon maaf saya tidak sebut persatu, ya. Memang indah bulan purnama, kehadiran purnama selalu nanti. Tidak semua yang harus saya sebut nama, mohon maaf dengan kerendahan hati. Lanjut. Kita mengadakan pertemuan ini kalau tidak salah sudah 15 kali, ya, pengaduan yang begini, ya. Ngurusin deket bengeknya begini. Ternyata kalau saya kesimpulan, saya remas bahwa rata-rata perusahaan pembiayaan ini tidak ada literasi. Ada keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 yang mengatakan perusahaan finansial, multifinansial itu tidak bisa menarik kendaraan secara paksa. Berarti dilarang, baik di jalan dan di rumah, kecuali itu ada keputusan pengadilan negeri setempat. Betul, ya? Fidusia.
Saya tidak terlalu hafal karena saya tidak tahu suka hafal, tapi kalau panggung saya hafal. Begini, Mas, Smart Finance, Anda itu mempermalukan orang di hadapan orang banyak. Penarikan itu secara paksa. Secara teori psikologi, seseorang tergores jiwanya oleh satu peristiwa yang memalukan, dengan sendirinya dia kecewa, malu, marah, apalagi dirampas. Itu kalau kejadian sama saya, assalamualaikum. Orang bangga berkata, betul, nggak bisa. Itu sama dengan gerakan G30S PKI, cintamu dan begitu banyak. Tapi berarti harus dukung. Saya menginginkan garansi bahwa Smart Finance mengembalikan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat dan saya sepakat selama ini kita tidak pernah memberikan sanksi efek jerak. Kalau bisa Pak Musin Pak Wata tutup aja yang ini, yang begini. Ini bank satu perjanjian kontrak yang saling menguntungkan. Iya kan, Mas? Anda diuntungkan, dia membayar angsuran dan Anda memberikan kendaraan, kan sama-sama ada MOU-nya jelas. Kenapa di sini di dalam keputusan MK berarti memberikan ruang untuk bernegosiasi? Mau ya kenapa tidak dibawa ke kantor dulu atau kita musyawarah secara ya kan? Cuma tiba-tiba kenapa saya nggak sepakat dengan begitu? Kalau saya sudah selesai panawaya, betul. Ya. Dia Mas, benar Mas, saya nggak akan jelas. Kalau kejadian ini menimpa saya, selesai sudah orkes gabus. Iya, jangan mempermalukan. Walaupun dia nunggak, tapi kan ada negosiasi. Iya kan? Kenapa? Apalagi dia sudah 16 kali angsuran ya. Dan berarti dia punya etikat. Karena kondisi saat ini kita mulai memang kebablas habis-habisan kita. Bukan saja para pengusaha kecil, tapi pejabat juga kena bias dari virus Cina yang sangat melelahkan ini. Ya kan? Lo harusnya apalagi ada petua, ada ungkapan dari orang nomor 1 bahwa diberikan keleluasan atau penangguhan ya kepada petani, nelayan, pengusaha kecil, ekonomi mikro harus. Tapi ternyata Pak, jangan Pak cuma mau untungnya Anda, iya kan? Tapi harus juga ada rasa keadilan di situ. Rasa keadilan apa? Sama rata, sama rasa, sama-sama merasakan. Saya menginginkan begitu. Penarikan itu kan sepertinya sepihak. Gak boleh Mas begitu Mas. Harus benar kalau kena saya, Pak Karla mau Pak Bumi, dia udah ada. Panawaya. Iya. Panawaya. Bukan Panawaya saya memang ada anak punya. Ya, tolong Mas ya selesaikan. Apalagi dia sementara bekerja, beraktivitas demi menafkahi keluarga di rumah. Ketika dia pulang dengan tidak membawa, kan dia malu dengan tetangga, dengan keluarga. Motornya gimana? Justru saya menginginkan kembalikan kendaraannya. Iya Mas ya, kembalikan. Dan Bapak Idris harus membayar juga ya supaya bagus ya. Jangan cukup kembalikan. Bapak juga ini solusi kan. Kami di sini bukan eksekutor, tapi memediasi, mengkeseimbangan tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Itu fungsi dari bukan harus karena ada kekuatan, tidak. Kami memediasi Anda yang mengalami konflik. Pak Iwana, semangat Anda Presiden Bentor, saya Presiden Jan Tuker Sandota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tambahan sesuai kata-kata Bapak. Bapak berulang mungkin sampai 7 kali mengatakan negosiasi. Itu saya tangkap dan saya langsung tanya ke yang bersangkutan. Setelah penarikan, beliau ini datang di kantor Smart Finance, bawa uang 1,5 juta dengan per bulan 400-an lebih. Ditolak dengan sombongnya, ini ditolak. Bahkan diminta untuk melunasi. Sementara Bapak ini mengatakan kan masih belum selesai 1 tahun, belum selesai, tapi ditolak dengan sombongnya mereka Pak. Jadi saya mendesak siapapun harus
ada saat ini rekom bahwa Smart Finance dicabut izinnya. Ya, terima kasih. Silakan. Ini di bawah 1,5 juta Pak, di bawah setelah Silakan negosiasi. Ya. Tapi tidak di Silakan dulu. Sebentar kami memberikan masukan. Negosiasi. Bapak 7 kali menyebut negosiasi tapi Iya, siap kami terima Pak. Silakan Pak Pangkat. Ada? Sebentar Pak. Di sini rapat terhormat. Saya harus mengatur, bukan ini pasar, ya. Saya minta dulu. Iya, silakan Pak. Ya, makasih. Saya langsung saja, Bapak ya. Sudah ada hasil dari pembicaraan dengan pimpinan Finance? Telepon tidak bisa diangkat, Pak. Tidak bisa. Cuma WA sementara WA. Ya, Sementara WA. Pak WA. Ya, berarti kita belum bisa, apalagi mengambil kesimpulan. Kita tetap masih menunggu apa tindak lanjut seandainya tidak bisa. Kita belum bisa berandai-andai karena semuanya ada di sini. Hanya kita bermohon seandainya dari pimpinan Penas kasihkan kebijakan, itu saja kebijakan. Kan tidak mungkin kasih kebijakan ke dia tidak mempengaruhi mengenai jabatan itu, pimpinan jabatan di situ kan tidak. Cuma itu maksudnya kalau bisa kasihkan keringanan untuk bentor itu. Ya, orang mau cari solusi bukan mungkin seandainya orang mau keras-kerasan, nggak ada ininya. Di satu sisi di sini itu hanya mencari solusi bagaimana caranya bentor itu kembali. Cuma itu harapan cuma satu, nggak ada lain-lain. Tuntutannya Dora kalau ada bentor, yang nggak ada ini mau tutup Penas, mau apa enggak. Cuma asal itu bentor bisa kembali. Kebijakan lah yang ini. Cuma yang minta itu nggak ada lain. Ya, berarti kita tidak bisa ambil kesimpulan, kita tidak bisa mau tanya apa karena belum tahu hasilnya bisa atau tidak. Karena hanya ini hanya dua yang punya bentor kembali, yang Penas meminta pedoi, cuma itu. Nah sekarang dari pimpinan belum ada ketua, jadi gimana untuk rapat ini, apa skorsing dulu atau bagaimana? Karena kita hanya menunggu dari pimpinan Penas itu, nggak ada lain. Maksudnya sini kan cuma cari solusi untuk bentor itu. Baik, makasih. Ya, makasih. Ya. Terima kasih atas tanggapan saran yang rekan-rekan. Sebelum saya timpakan kepada pihak eksekutif, ada yang saya mau sampaikan. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Waka bahwa kita ini pada tahun 2021 sudah banyak 15 kali persoalan yang sama. Dan kami selaku anggota DPRD siap. Jangankan bapak-bapak sebagai korban, di sini juga kalaupun ada permasalahan kami siap, Pak. Karena kami tahu lembaga permodalan seperti leasing ini telah memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Gorontalo. Mereka adalah mitra kita. Tetapi di sini kami memberikan masukan kepada leasing, salah satunya adalah Smart. Bapak-bapak telah kami berikan kesempatan untuk menanam modal di Kota Gorontalo yang sudah merenggut keuntungan yang lebih banyak. Tetapi tujuannya bagaimana kita bisa membina, bisa memberikan modal kepada masyarakat Kota Gorontalo untuk bisa meningkatkan pemenuhan ekonomi mereka. Tetapi di sisi lain, Bapak sudah memberikan modal, memberikan keringanan. Tetapi di saat mereka melanggar, memang saya tahu ada hukumannya. Jangankan 1-2 bulan, 1 hari, 1 detik pun melanggar, itu sudah mereka berhak. Tetapi kan kita jangan terlalu kaku untuk bisa memahami aturan itu. Nah, apalagi kepada pengendara bentor yang kasihan kita pikirkan pendapatan mereka hari ini adalah
hari ini juga habis apa yang mereka dapati. Sehingga finance ini kita sudah berikan keluasan di kota Gorontalo sehingga bisa menarik keuntungan yang lebih banyak. Tetapi apa yang diberikan? Kontribusi Anda, TAD tidak ada. Anda store-nya langsung ke pusat. Kami berikan kesempatan kepada Anda, tetapi apakah Anda tidak bisa memberikan kebijakan kepada pengendara-pengendara ataupun kepada konsumen atau customer yang telah meminjam modal kepada Bapak? Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Iman, pada saat ditarik mereka datang ke kantor Bapak memberikan setoran 1 juta lebih, bahkan Bapak sudah juga mengenai biaya penarikan. Nah cobalah, jangan terlalu kaku. Kita menetapkan aturan itu. Sehingga tadi disampaikan oleh Bapak Wakar, solusi yang terbaik apa? Dan memang kita sebagai anggota DPRD bukan berhak untuk memberikan eksekusi, tidak. Setidaknya kami anggota DPRD Kota Gorontalo hanya memberikan rekomendasi kepada pihak eksekutif untuk bisa menyelesaikan masalah ini, dan kami memberikan jeda waktu. Setelah jeda waktu itu tidak dilaksanakan, nah kita lihat selanjutnya bagaimana. Nah, sehingga itu kami berikan kesempatan kepada eksekutif bagaimana untuk bisa mengatasi persoalan ini. Kedua, pimpinan sebelum masuk ke silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Saiful Hunol. Saya Ketua Bidang Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Provinsi Gorontalo di bidang barang negara dan di bidang saya. Hari ini saya apresiasi kepada anggota DPRD menindaklanjuti apa yang disurati oleh teman-teman kita dari Gojek atau Ojol. Dari tadi saya mendengar tidak ada solusi. Yang pertama saya sangat kecewa hari ini tidak dihadirkan penentu kebijakan yang berikut. Seharusnya hari ini dihadirkan juga dari pihak kepolisian. Saya satu pribadi masyarakat Kota Gorontalo sangat memprihatinkan kondisi ini. Kalau mengacu kepada aturan perlindungan konsumen, yang pertama kita sepakat yang mana secara prosedural penarikan itu salah, dan itu kita sepakat sama-sama. Hari ini sangat saya sayangkan yang mana kita dikabulkan oleh lembaga yang kita pilih kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat, seakan-akan mengabulkan pemikiran kita bahwa yang mana kita tidak akan dapat jalan keluar. Saya tidak mau masuk ke persoalan pencabutan izin. Saya mau masuk ke ranah yang mana permasalahan di lapangan ini sudah menyalahi prosedur, dan itu kalau dilaporkan pidana, gitu. Eksekutif untuk mengeksekusi ketika ada finance yang nakal yang merugikan masyarakat Kota Gorontalo. Hari ini minimal kita punya gambaran, Ibu Ketua. Jangan mengamurkan kami punya pemikiran yang mana kita tidak akan dapat jalan keluar. Bapak-bapak yang di depan, saya sangat mengerti bahwa bapak juga bekerja sama kami. Tapi harusnya kalau mengacu kepada aturan, pihak leasing sudah tidak bisa lagi pakai debt collector, Pak. Apalagi perampasan di jalan, itu pidana. Sayangnya saya bukan di legislatif atau di eksekutif. Bapak punya pengen pasti akan saya dorong. Kalau saya di legislatif, saya akan dorong bisa mengaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kami menaikkan kepada eksekutif kedua. Terima kasih untuk pimpinan. Jadi memang terkait dengan rapat kita kali ini dalam rangka mediasi mencari jalan keluar, dan itu kita semua
mengapresiasi ya pada pihak DPRD Kota yang telah berupaya untuk bagaimana memediasi masalah ini sehingga bisa memperoleh solusi. Nah tentu solusi yang sangat diharapkan itu dari pihak finance. Nah bagaimana agar apa yang jadi persoalan ini bisa ada kebijakan dari pihak finance. Ya tadi Pak Haji Alim, Pak Wakil Ketua juga sudah menyampaikan bagaimana agar persoalan ini bisa ada langkah solusi dari finance. Nah, tadi kita dengarkan kan banyak sekali pasal-pasal yang disampaikan. Nah khawatirnya manakala pasal-pasal itu benar adanya, nah tentu ini bisa mengakibatkan masalah baru lagi. Nah ini tentu kita jaga bersama. Oleh karena itu mungkin barangkali berhubungan dari kami yang paling sangat kami harapkan adalah adanya kebijakan dari pihak finance. Terima kasih barangkali dari kami. Apakah masih ada dari finance? Ada smart, jadi kalau terdapat kondisi kasih melalui ya dia mau tanya berapa kemampuan konsumen untuk melakukan pembayaran. Itu yang pertama biasanya. Dan untuk unit bisa dipastikan masih ada di kantor kita. Ya. Unit masih ada. Di saat dia bayar saat hari ini juga bisa keluar unit dengan DP kado sekalian. Itu dibayar masih berapa? Ya. Luar desa. Ya, di luar desa ya. Pokoknya ini ada 3.600.000. Yang diangsur? Yang diangsur 455. Tidak, yang sudah diangsur tuh? Ya. Ini sudah 16 kali diangsur. Makanya semua berapa? 8 kali tunggakannya. 8. Berarti 8 kali 55. 55. Dan 845 itu dibayar sekali. Itu yang dikatakan saat ini. Jadi diminta dari konsumen berapa yang mau dilunasi. Berapa? Nah, ini mengajukan ke kantor pusat, begitu. Yang mau dilunasi akan diajukan ke kantor pusat. Oh, berarti masih menunggu lagi dari kantor pusat. Nah, Tidak bisa lagi. Itu kan cuma BPKB ya? Iya. Iya, harus ada solusi. Ya, solusinya kan dibayar 1-2 bulan dibayar. Baru itu lagi dibeli ke pusat dulu. Kalau di pusat ACC, oke. Sebenarnya keputusan dari pusat berarti belum ada keputusan yang diambil oleh finance begitu. Dan itu ditunggu berapa lama? Kalau diajukan misalnya dari customernya mau bayar 2 bulan misalnya, 900. Terus 1 juta lah. Terus kan ini ke pusat. Nah itu jeda waktunya berapa lama? paling lama 1 hari. Oh, 1-2 hari ya? 1-2 hari mau di ini ya? Di ACC atau Iya. tidak? Tapi pengalamannya itu di ACC ya? Izin pimpinan. Ya sebentar. Berarti itu 1-2 hari? Iya, untuk pengajuannya 1 hari untuk menunggu keputusan dari kantor pusat. Itu kalau kita bicara bayarannya 1 atau 2 bulan. Kita juga kan saat ini 8 bulan. Silakan. Tapi kan pernyataan Bapak Iwan itu pernah sempat dibayar 1,5 juta tapi ditolak. Itu kenapa sekarang masih di sini? Karena 1 juta sudah bisa 1 hari. Itu kemarin kalau itu kenapa? Jangan sampai hanya bicara di sini 1 juta karena terima terus mereka bayar tuntas ditolak lagi. Ya. Mohon maaf Pak, yang pertama saya tidak bilang 1,5 juta bisa. Itu yang pertama, tolong dicatat. Saya tidak bilang 1,5 juta bisa diterima, diajukan dulu. Begitu. Dan posisinya Bapak Hamzah mau bayar 1 juta itu sudah menunggak 4 bulan. Begitu. Jadi kalau tunggakannya 4 bulan ya harus berapa dulu? Tunggakannya per bulan 455. Jadi kalau 4 bulan ya sekitar 2 juta. Maka dari itu untuk dibayar 1 juta tidak bisa diterima. Begitu. Nah, saat itu kan kita minta pengajuan, cuma mau datang bayar. Jadi kalau sekarang minta pengajuan bisa diupayakan. Kita juga pusat. Ya akan diupayakan oleh cabang gitu. 1 hari ini ya. Iya. Nantinya
di hari Rabu besok juga nanti manajer cabang akan datang. Oh gitu. Iya, datang ke sini. Pak Iwan, ada yang sampaikan? Saya tetap penyampaian kembali, mohon diingat, ojol itu sejak pandemik PSBB diperlakukan sesuai instruksi Presiden, bahkan Pak Gub saja silakan ojol untuk mengantar dan menjemput penumpang. Ini pada saat pandemik, Smart Leasing melakukan penangkapan, penarikan di tengah jalan, dan saya terus mendesak pihak eksekutif, tolong tegas. Apabila tidak tegas dan tidak mengeluarkan rekomendasi yang saya maksudkan untuk cabut izin usaha, artinya Bapak dan Ibu dan eksekutif mendorong saya untuk memimpin aksi di tengah pandemi. Ingat Bu, ingat Bapak dan Ibu, berarti Bapak-Bapak dan Ibu mendorong saya, mohon diperhatikan. Di sini ada Ketua ADO Provinsi, ada Ketua ITB Kota, kemudian ada LKPRNI Kota. Jadi tolong jangan dipermalukan mereka ini mendampingi, kita ini sudah all out. Jadi saya minta mendesak eksekutif dan dewan supaya lebih tegas untuk ada efek jerak Smart Finansi dicabut izin usaha di Kota Gorontalo. Ingat Bu, jangan memaksa kami untuk melakukan aksi massa di tengah pandemi. Ini akan merugikan kita semua. Demikian Bu. Ini cuma Bapak kita meminta, kita ini sakit kepala. Cuma kita lunas apa bukan diri, SMS. Ini smart semua, tetapi kita hargai karena kita ini menghargai aspirasi Bapak Ibu. Bapak-bapak yang hadir di sini kalau kita tidak mau, saya sudah sampaikan kepada Pak Iwan. Pak Iwan, saya mau agendakan rapat dengan eksekutif untuk bisa membicarakan. Saya hadirkan OJK, ahli saya hadirkan untuk bisa mengatasi masalah ini. Jangan sampai pihak polisi selalu datang ke DPRD mengadu hal yang sama. Tetapi kan Pak Iwan sampaikan, Ibu mau agendakan, tidak, kami akan datang ke DPRD. Nah sampai saya bilang ya sudah diagendakan saja. Saya hanya bertitik di perampasan mobil itu, perampasan itu yang saya tidak suka. Abang jago, sorry Bang jago, ampun Bang jago.